Oke. Kita akan mulai. Ini berdiri ya, nyanyinya biasa duduk atau berdiri? Oh, duduk aja. Oke, kita nyanyikan lagu Mars atau Anthem CMC ya, lagu kita ya, lagu CMC, lagu wajib kita. Yesus, Yesus cinta padaku ya. Tunggu, dengar musiknya. Kita berdoa. Mari kita berdoa. Diikutin atau tidak biasa? Repeat after me ya. Oke, ikutin Lause. Bapa di surga, terima kasih untuk sore ini kami kembali dipimpin Tuhan ke rumah Tuhan untuk menyembah Tuhan, memuji nama Tuhan, bahkan nanti mendengarkan firman Tuhan. Kami mohon Roh Kudus menolong kami di dalam penyembahan kami. Ampuni dosa dan kesalahan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke. Nah, hari ini Lause mau mengajar kalian sebuah lagu baru. Mungkin ada yang sudah bisa. Siapa yang bisa lagunya? Namanya Salvation. Siapa yang bisa? Ayu sama Angel. Mana Angel kan? Pernah belajar kan? Siapa lagi yang bisa? Gak apa-apa. Kamu anak Tuhan yang pintar, pasti bisa. Lause mau nyanyinya bersungguh-sungguh ya. Jangan lesu-lesu seperti kakek-kakek dan nenek-nenek. Ya, sambil dengarkan Lause nyanyi, kalian sambil ikut pasti bisa. Oke, pertama Lause kasih tahu dulu. Salvation. Salvation itu artinya apa? Keselamatan. Ya. Jadi salvation itu spellnya dieja. Spell itu eja. Spellnya S-A-L-V-A-T-I-O-N. Salvation, okay? No, you can't get to heaven without. Tidak, kamu tidak bisa pergi ke surga tanpa. Without itu tanpa. Tanpa salvation, S-A-L-V-A-T-I-O-N ya, tanpa keselamatan. No, you can't get to heaven without. Tidak, kamu tidak bisa pergi ke surga tanpa S-A-L-V-A-T-I-O-N. Tanpa apa? Keselamatan. Shout it out. Shout itu teriak. Out itu keluar. Teriakan keluar. Ya, shout it out, teriakan keluar. Loud and clear. Loud itu keras suaranya. Loud and clear. Clear itu jelas. Jadi kamu teriakan keluar, keras dan jelas. Ya, keselamatan itu kamu perlu teriakan. Dan salvation, S-A-L-V-A-T-I-O-N, sing it out. Apa sing? Sing apa sing? Nyanyikan keluar. Nyanyikan keluar. Far and near. Far itu jauh dan near dekat. Near dekat. Far jauh ya. Far and near. Oke? Next. No, you can't get to heaven without. Tidak, kamu tidak bisa pergi ke surga tanpa keselamatan. Tidak, kamu tidak bisa pergi ke surga tanpa keselamatan. Di sini X
16. Coba kamu lihat itu ada tanda 16 itu bacanya 16. Depannya bacanya X. X itu Kisah Para Rasul. Oke, jangan dimainin ya, itu tempat berlutut. Jadi itu bukan tempat kita menaruh kaki ya. Itu tempat orang berlutut dan berdoa. Oke? Jadi apa? X16, Kisah Para Rasul pasal 16. X16 31. Apa 31? 31. Artinya Kisah Para Rasul pasal 16 ayat 31. Just believe and receive. Hanya percaya dan terima. Believe itu percaya, receive itu terima. Jadi just believe and receive ya, hanya percaya dan terima keselamatan. Ya, oke. Jadi 2 ayat aja. Kita coba sekarang dengarkan musiknya. No, you can't get to heaven without SALVATION. No, you can't get to heaven without SALVATION. Shout it out loud and clear. SALVATION. Sing it out far and near. SALVATION. No, you can't get to heaven without SALVATION. No, you can't get to heaven without SALVATION. X16 31. SALVATION. Just believe and receive. SALVATION. Just believe and receive. SALVATION. Kamu lihat ini ya, ini ada 2 kali. Berarti yang ini ya, bagian just believe and receive-nya diulang 2 kali. Bisa? Gampang nggak? Atau susah? Nggak susah ya, nanti kamu pasti bisa. Kalau kita nyanyi terus, pasti kamu 1, 2, 3 minggu sudah bisa ya. Oke, kita ulangi. Yang bisa ikutin, keluarkan suaranya. No, you can't get to heaven without SALVATION. No, you can't get to heaven without SALVATION. Shout it out loud and clear. SALVATION. Sing it out far and near. SALVATION. No, you can't get to heaven without SALVATION. No, you can't get to heaven without SALVATION. X16 31. SALVATION. Just believe and receive. SALVATION. Just believe and receive. SALVATION. Sudah mulai bisa? Kalau Lause tidak ikut, kalian bisa nggak? Masa
No, you can't get to heaven without. S-A-L-V-A-T-I-O-N. Ya, no, you can't get to heaven without S-A-L-V-A-T-I-O-N. Terus, shout it out loud and clear, S-A-L-V-A-T-I-O-N. Sing it out far and near, S-A-L-V-A-T-I-O-N. Nah, yang ayat 2 juga ya, bagian ini aja. Acts 16:31. Ya, just believe and receive. Ya, yang lainnya kan diulang-ulang. S-A-L-V-A-T-I-O-N, S-A-L-V-A-T-I-O-N. Itu aja kan? Banyak diulang-ulang. Terakhir kali ya, terakhir kali. No, you can't get to heaven without S-A-L-V-A-T-I-O-N. No, you can't get to heaven without S-A-L-V-A-T-I-O-N. See, tell it out loud and clear. S-A-L-V-A-T-I-O-N. Sing it out far and near. S-A-L-V-A-T-I-O-N. No, you can't get to heaven without S-A-L-V-A-T-I-O-N. No, you can't get to heaven without S-A-L-V-A-T-I-O-N. Acts 16:31. S-A-L-V-A-T-I-O-N. Just believe and receive. S-A-L-V-A-T-I-O-N. Just believe and receive. S-A-L-V-A-T-I-O-N. Oke, very good ya. Langsung lihat kalian sudah mulai bisa. Lagu terakhir ya, kita nyanyi satu kali. Ini lagu yang gampang sekali. Kalian pasti semua bisa. Oke, kita mulai ya lagu ini. 5 roti dan 2 ikan. Lagunya pendek ya. Lima roti dan 2 ikan, Tuhan Yesus yang memberkati. Dimakan 5.000 orang, sisa 12 keranjang. Agak saudara, apa kau dengar? Dengarlah mujizat Tuhan. Dimakan 5.000 orang, sisa 12 keranjang. Oke, kita ulang sekali lagi ya. Agak tinggi nggak ya? Nggak ya? Ya, agak cepat ya, jangan terlalu lambat. Agak cepat nyanyinya, biar nggak loyo. Lima roti dan 2 ikan, Tuhan Yesus yang memberkati. Dimakan 5.000 orang, sisa 12 keranjang. Hai saudara, apa kau dengar? Dengarlah mujizat Tuhan. Dimakan 5.000 orang, sisa 12 keranjang. Oke. Oke, semuanya sudah yang yang agak maju, Stefani. Oke, selamat sore semuanya.
Selamat tahun baru. Gimana tahun ini? Kiranya Tuhan memberkati ya, dengan hidup yang lebih baik lagi, dan semoga anak-anak semakin diberkati oleh Tuhan dan rajin ke sekolah minggu serta CMC. Nah, kesempatan kali ini adalah CMC yang pertama di tahun 2022. Lause masih ingat ya, CMC di yang pertama kali itu di Ponti Agung 2. Mungkin kalian tidak ada pernah pergi di sini. Nah, adakah? Oke, CMC di Ponti Agung 2 itu dimulai kalau tidak salah pada tahun 2013. Berapa? 2013. Nah, berarti CMC di Kuburaya ini sudah 8 tahun berjalan. Berapa tahun? 8 tahun berjalan. Dan puji Tuhan, semakin hari semakin baik ya, dipimpin oleh Tuhan. Dan kita juga bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan sudah memberikan kita tempat yang begitu nyaman untuk kita CMC. Pak Rudi masih ingat ya, zaman dulu tahun 2013 CMC itu nggak kayak duduk di sini. Duduk di gimana Pak Julimin? Di lantai. Lalu tempatnya nggak seluas ini, kecil, dan juga nggak sedingin ini, ada AC. Mana boro-boro ada AC, ada kipas juga, bersyukur ya Pak Julimin ya. Nah, kadang-kadang lause-lausenya berkeringat, ceritanya berkeringat, anak-anak pun berkeringat, dan juga masih segar dalam ingatan lause. Pernah waktu itu CMC-nya tinggal 3 orang. Berapa orang? 3 orang. Semuanya pada tidak ada ikut CMC. 3 orang, 3 atau 5 orang kalau lebih seperti itu. Tapi lause-lausenya tidak pantang menyerah, semangat mencari anak-anak di Hanura Permai. Dan anak-anak Hanura Permai datang ke CMC Ponti Agung, dan lama-kelamaan kita pindah di sini di depan jalan ini, dan semakin lama makin menjakau jiwa-jiwa yang baru dari Paret Tengkorak ya, dan banyak-banyak lagi dari Mandiri, dan juga banyak ya tempat ya. Nah, inilah sejarah CMC. Pak Rudi kasih tahu karena lause-lausenya adalah pelaku sejarahnya. Pak Julimin juga ya. Apa tuh? Oke. Jadi sekarang hari ini kita mau belajar tentang Tuhan Yesus. Siapa? Tuhan Yesus ya. Banyak sekarang anak-anak mengidolakan artis K-pop. K-pop ya. Ada banyak lah ya, apalagi yang kalau yang cewek-cewek itu black white apa? Oh, Blackpink. Oke, Blackpink. Blackpink ya. Oke, nah masih banyak artis yang kalian idolakan. Kalau akhir-akhir ini ada film Spider-Man No Way to Home ya, judulnya Spider-Man. Tahu enggak? Itu sampai anak-anak beli kostumnya sampai begini, kayak Peter Parker begini. Pakai apa? White shooternya untuk menembak orang. Gitu ya. Itu idolanya anak-anak zaman sekarang ya. Tapi sekarang Pak Rudi pengen kalian semua itu mengidolakan satu tokoh yang luar biasa, lebih hebat dan nyata. Kalau Spider-Man itu tidak nyata ya. Mana ada manusia yang bisa merangkak gitu, melekat naik ke gedung ya, tidak ada ya. Itu hanya cerita fiksi ya, cerita Marvel yang membuatnya seperti itu ya. Jadi nggak ada seperti itu ya. Nah, sekarang Pak Rudi ingin menceritakan tokoh, dia adalah Tuhan. Siapa? Tuhan siapa? Tuhan Yesus.
Dan kita mau kembali ke idola kita, Tuhan Yesus. Ya, bukan seperti idola-idola yang lain. Baru dia masih ingat, zaman dulu ada superhero yang bernama He-Man. Sekarang orang udah tidak kenal He-Man. Apa itu He-Man? Gaban Sariban, tahu ya Pak Julimin ya? Gaban. Lo Jawa sana tahu Gaban? Tahu Gaban? Nggak tahu kan? Segede Gaban. Ya. Idola-idola yang itu lama-lama bisa menghilang loh, lama-kelamaan bisa menghilang. Tetapi Tuhan Yesus, ya, dia selalu eksis. Apa itu eksis, tahu enggak? Selalu berada, selalu ada, selalu nyata dalam kehidupan kita semua. Karena dia adalah Tuhan. Siapa anak-anak? Tuhan Yesus? Dia adalah Tuhan yang menyertai kita dari dulu sampai sekarang dan sampai selama-lamanya. Ya? Yesterday, today, and apa selama-lamanya? Dalam bahasa Inggris apa? Selama-lamanya apa? Long ago, gitu ya? Forever. Apa? Forever, ya? Nah, jadi yesterday, today, forever, Jesus is the same. Apa artinya, anak? Apa artinya? Yesterday, today, and forever, Jesus is the same. Apa artinya? Apa itu yesterday? Apa yesterday? Tak tahu yesterday. Kelas berapa kalian? Di sekolah ada bahasa Inggris? Nggak ada. Ada yang ada, ada yang nggak ada. Ada yang ada, ada yang nggak ada. Mana yang siapa yang nggak ada, angkat tangan. Oke, turunkan ya. Nah inilah ya yang menyedihkan dari sekolah kita ya. Kenapa sekolah yang seharusnya ada bahasa Inggris, kenapa tidak ada bahasa Inggris? Penting itu bahasa Inggris. Apa? Tahu nggak penting? Kamu tahu handphone, HP dari mana? Dari bahasa apa handphone? Apa itu handphone artinya? Capek deh. Apa itu handphone? HP itu dari handphone, H-N-P, handphone, HP. Apa itu hand? Hand itu apa itu phone? Apa itu phone? Phone itu boleh dibilang bunyi atau telepon. Jadi apa yang? Telepon tangan atau lebih tepatnya telepon genggam. Telepon makanya belajar bahasa Inggris. Kalau kalian tidak belajar bahasa Inggris, nanti kemana-mana, excuse me, can I help you? Kau bilang, hah? Sampai ngomong apa? Nah, jadi harus, ya, kalau memang di sekolah, siapa dulu yang berdua yang main tuh? Turunkan HP-nya. Kalau memang di sekolah nggak ada bahasa Inggris, di rumah belajar dari Google, apa? Atau dari YouTube. Jangan YouTube hanya nonton film, nonton TikTok ya. Hanya TikTok doang. Enggak. Nonton YouTube, belajar bahasa Inggris, tutorial in English. Belajar bahasa Inggris. Lah usah aja tua-tua begini masih belajar bahasa Inggris. Sama juga dengan Lasu Julimin, sama belajar. Dia juga belajar. Sama-sama bahasa itu penting. Apalagi sekarang bahasa Mandarin. Penting. Apa penting? Perusahaan-perusahaan Cina sudah hampir ada di seluruh Indonesia. Dan kalau kamu bisa bahasa Mandarin, kamu bekerja di perusahaan Cina yang berbahasa Mandarin, gaji kamu belasan juta. Berapa juta? Belasan juta. Kalau kerja di Indonesia jadi kuli angkut, gajinya paling besar 3 juta. Berapa juta? Paling besar 3 juta. Uang 3 juta mana cukup 1 bulan? Udah juta kan? Nggak cukup. Kalau untuk orang dewasa. Makanya penting untuk berbahasa
asing. Inggris Mandarin. Kalau kamu mau kehidupan kamu lebih baik, belajar. Sekarang Pak Rudi bilang, we have a superhero, the most height, the most strong superhero. Who is he? Siapa dia? The Lord Jesus Christ. Apa? The Lord Jesus Christ is the most excellent, the most marvelous superhero. Siapa dia? Tuhan Yesus. Nah, kenapa kita mau belajar Tuhan Yesus? Kenapa Yesus bisa menjadi Tuhan? Karena dia adalah yang menciptakan langit dan bumi. Dia berkuasa atas 7 hal. Berapa anak? 7 hal yang disingkat BABRRFF. Tuhan Yesus berkuasa atas 7 hal. Yang pertama B, yang kedua A, bukan buang air besar ya. Yang keempat R, bukan Rudy ya. Yang kelima R, bukan Rudy ya. Yang keenam F, yang ketujuh F. Coba sama-sama dibaca anak-anak. 1, 2, 3. B A B R R F F. Gampang diingat. Apa anak-anak? B A B R R F F. Yang pertama, apa yang Tuhan Yesus berkuasa atas apa? Yang pertama, bumi. Ayah, hampir betul. Tapi nanti buminya di alam ya. Ini benda mati. Apa? Benda mati. Benda mati itu apa artinya? Benda yang tak dapat bergerak sendiri kalau tidak dibantu oleh sesuatu. Seperti ini, benda kalau saya taruh nggak bisa bergerak. Kecuali saya begini kan, namanya benda Nah, kalau ikan yang sudah digoreng itu benda mati apa hidup? Ya benda mati lah ya. Kalau ikan yang masih hidup namanya benda Nah, lagu tadi apa? Yang terakhir, 5 roti dan 2 ikan, Tuhan Yesus yang. Nah, 5 roti 2 ikan ya. Tuhan Yesus dimakan berapa orang? 5.000 orang. Ini Alkitab nih nggak bisa matematika nih. Masa 5 tambah 2 sama dengan 5.000? Sisa lagi 12 keranjang. Nah, itu artinya Tuhan Yesus melakukan mukjizat. Dia berkuasa atas apa? Benda mati. Dia bisa menggandakan roti dan ikan itu. Dan juga dia bisa mengubah air biasa jadi air anggur. Apa? Air anggur. Pak Rudi akan meminta guru-guru yang mengajar di sini untuk nyanyi kalau pujian, ada satu kasih bahasa Inggris supaya kalian bisa mengerti bahasa Inggris. Oke? Apa itu A? Ayat tadi dibilang bumi ya, hampir betul. Apa? Alam. Apa itu alam? Alam itu kayak gravitasi, angin, atau misalnya halilintar, itu namanya alam. Gravitasi. Apa itu gravitasi? Sesuatu bisa jatuh ke bawah, itu namanya gaya apa? Kita bisa menginjak bumi, apa namanya? Gaya apa? Itu namanya gravitasi. Kalau di luar angkasa ada gravitasi? Karena apa? Hampa udara. Kembali ke pelajaran ilmu pengetahuan alam atau sains, ya. Tuhan Yesus menenangkan badai.
Waktu itu angin ribut sehingga kapalnya mau tenggelam, dan Tuhan Yesus langsung menghardik dan badai itu pun berhenti. Nah, sekarang yang ketiga, badan manusia. Seperti apa? Contohnya orang sakit. Orang apa? Orang sakit. Saya percaya kalian semua di sini pernah sakit. Pernah sakit kan? Pernah sakit. Apalagi yang kalau lemah fisiknya, dikit-dikit kena hujan, acung. Batuk. Apalagi sekarang musim durian, apa? Nah, musim durian, musim rambutan, musim langsat. Orang banyak yang sakit. Tetapi kalau kamu sakit, apa yang harus kamu cari yang pertama? Berdoa dulu. Kedua, cari obat. Jangan hanya bilang, Tuhan sembuhkan saya, tapi saya tak minum obat. Mana bisa? Ya, harus minum obat ke dokter ya. Ini Tuhan pernah menyembuhkan seorang yang sakit bungkuk, sakit pendarahan, dan nanti kita akan melihat bahwa mertua Petrus yang sakit demam disembuhkan oleh Tuhan Yesus seketika itu saja. Ya, nah sekarang yang keempat, apa itu R? Roh manusia. Ingat, kita manusia itu terdiri dari dua unsur. Dua apa? Yang pertama, kita ini yang pertama adalah roh. Apa? Roh. Yang kedua, tubuh. Kalau orang mati gimana? Artinya apa kalau orang mati? Kalau orang mati artinya rohnya berpisah dengan tubuh. Tubuh itu jadi apa? Mayat. Dan rohnya kemana? Ke atas. Kalau ke atas, kalau Yesus ke sorok. Kalau tidak Yesus apa? Dilempar ke neraka. Nah, Tuhan Yesus berkuasa atas roh manusia. Tuhan Yesus pernah membangkitkan orang yang mati. Lazarus sudah mati 4 hari. Tuhan bilang, Lazarus, bangkit. Langsung bangkit. Kalau Tuhan Yesus tidak bilang Lazarus, bangkit, tadi semua kubur langsung bangkit. Dan Tuhan Yesus bilang Lazarus, langsung bangkit ya. Nah, sekarang yang kelima. Nah, sekarang yang lagi populer ini. Lagi populer apa? Spirit doll. Spidol apa? Nah, spirit doll. Apa itu spirit doll? Nah, boneka arwah. Nah, kamu tahu nggak? Boneka arwah itu boleh nggak untuk orang Kristen? Karena boneka itu yang dimasuki itu bukan roh bayi-bayi, bukan roh jahat atau syaitan. Apa? Syaitan. Ya, bukan setan lah. Setan yang masuk itu, yang boneka itu setan masuknya. Kamu tahu nggak? Itu rohnya itu bisa menghantui manusia, mengganggu manusia. Ya, dia akan minta makan. Biasanya dia akan minta darah. Ya, itu roh jahat. Sehingga kamu mengidolakan spirit doll. Nah, spirit doll, bukan spidol ya. Apa? Spirit doll. Itu adalah mainan orang yang tak percaya Yesus. Karena roh yang masuk ke boneka itu adalah roh jahat, iblis, setan. Dan Tuhan Yesus pernah mengusir orang yang kerasukan. Orang yang kerasukan. Gimana orang kerasukan? Enggak sadar apa? Kamu cucuk dia nggak sakit karena dia nggak sah. Roh jahat yang menguasai diri dia. Orang yang kerasukan, dan Tuhan Yesus perintahkan roh yang masuk ke dalam tubuh orang itu
langsung keluar roh jahatnya. Karena roh jahat itu kenal dengan Tuhan Yesus. Ya. Nah, sekarang yang ke-6 apa? Apa flora? Tumbuh-tumbuh. Nah, tumbuh-tumbuhan itu flora. Jadi Tuhan Yesus pernah mengutuk pohon ara. Dan pohon ara itu langsung apa? Langsung mati. Dia berkuasa atas apa? Flora. Dan terakhir, nah, fauna, binatang. Masih ingat Tuhan Yesus menyuruh Petrus untuk memancing ikan, dan di mulut ikan ada 2 koin. Dan Tuhan Yesus pernah menyuruh Petrus untuk menebarkan jala, dan ikannya yang ditangkap oleh Petrus itu begitu banyak karena Tuhan Yesus memerintahkan ikan masuk ke jala Petrus. Langsung ikan itu patuh pada perintah Tuhan ya. Nah, sekarang yang akan kita belajar adalah Tuhan Yesus menyembuhkan ibu mertua Petrus yang sakit. Yang sakit. Sekarang saya nanya anak-anak, sakit itu enak nggak? Ada orang bilang, saya mau sakit karena apa? Ada yang bawa apa? Ada yang bawa buah-buahan, kan? Ada yang bawa makanan enak, sakit ya. Ada yang manja-manjain gitu ya. Supaya Chelsea bilang supaya ada sekolah. Jangan, sakit itu tidak enak. Kenapa? Nggak bisa beraktivitas seperti biasa. Pak Rudi pernah sakit tenggorokan, nggak ada suara, ngomongnya begini, ngomongnya seperti itu, seperti ini, nggak ada suara. Dan Pak Rudi datang ke gereja mau nyanyi, 5 roti, mau teriak gimana pun nggak keluar suara. Apa akhirnya apa? Sedih, kok saya nggak bisa nyanyi? Padahal suara Pak Rudi kan lumayan kan? Enggak. Lumayan kan? Lumayan. Kalau nyanyi ya paling-paling ayam di tetangga lompat kok. Jadi kita sakit itu enggak enak. Mau telan aja, mau telan air aja, susahnya minta ampun. Kena air sakit. Sariawan, pernah sariawan? Kalau Pak Rudi sariawan tuh di lidah. Bayangkan kalau sakit sariawan di lidah, gimana rasanya kalau nggak cabai? Sakit kan? Makanya sakit itu enggak enak. Kalian enggak bisa beraktivitas. Badan panas dingin. Enggak enak. Nah, orang sakit ada banyak penyebabnya. Yang pertama, sakit karena Tuhan izinkan. Ada yang sakit sejak lahir. Ada loh, seperti Apo. Tahu Apo? Tahu ya Apo kan? Nah, Apo itu sakit sejak lahir. Kenapa? Dia lahir, dia kakinya sudah tidak normal. Salah dia gak? Bukan. Karena Tuhan izinkan. Yang kedua, ada orang sakit karena penyebabnya setan atau iblis. Orang dirasuki roh jahat. Ya. Jadi orang itu sakit setiap hari berada di kuburan. Itu dirasuki roh jahat. Sakit karena apa? Roh jahat. Yang ketiga, sakit karena diri sendiri. Kenapa diri sendiri? Pola hidup tidak sehat. Tidak sehat. Ketemu makan langsung, tak cuci tangan langsung, makan yang penting kunyang. Langsung, nah itu tak boleh. Habis makan langsung,
Besok perut-perutnya apa? Gundut. Pas gendut mau lari-lari nggak bisa, capek langsung karena terlalu fat. Karena salah siapa? Diri sendiri. Udah tahu musim buah-buahan, boleh makan, tapi jangan banyak-banyak. Sekalian durian, wih durian buah favoritku, makan. Besoknya, ya. Sakit karena apa? Diri sendiri. Nah, yang keempat, sakit karena usia. Karena apa? Nah, orang tua biasanya lebih gampang karena tubuh kita sudah lemah kalau tua. Sudah Nah, Pak Rudi pernah merasakan waktu Pak Rudi umur 20 tahun. Wih, masih kuat. 20 tahun masih kuat. Satu hari bekerja tidak terasa apa-apa, sampai malam besoknya masih bisa kerja lagi, masih bisa begadang karena kerjaan banyak, masih hebat. Sekarang sampai sore pulang, capek, ya langsung tepar, langsung capeknya karena usia sudah berapa puluh? 40. Orang sakit karena usia. Nah sekarang ibu mertua Petrus karena dia sudah tua, dia sakit. Dia sakit dan dikatakan di sini Tuhan Yesus meninggalkan rumah ibadah, ya, dan pergi ke rumah Simon Petrus. Adapun di rumah Simon Petrus, mertua Simon Petrus demam keras dan mereka meminta Yesus untuk menolong dia. Yesus ke rumah Simon Petrus karena demam keras. Demam keras. Zaman dulu ada penyakit malaria loh, yang demamnya itu ya tidak bisa diobati. Demam kalau malam mau gigil, demam sekali pegang Pak, kayak bisa kayak ada api panasnya gitu, menyengat panasnya. Itu ibu mertua Petrus. Nah sekarang dikatakan maka ia berdiri di sisi perempuan itu lalu menghardik demam itu. Apa artinya menghardik? Mengusir demam itu diusir oleh Tuhan Yesus. Nah dikatakan di sini dan penyakit itu pun meninggalkan dia. Perempuan itu segera bangun dan melayani mereka, melayani rombongan Tuhan Yesus. Apa artinya? Apa sikap dari ibu mertua Petrus? Dia orang yang apa? Tahu bersyukur, tahu berterima kasih. Karena apa? Karena kalau tidak ada Tuhan Yesus, dia bisa apa? Mati. Bisa mati. Di dalam hidupmu pernah nggak ditolong oleh Tuhan? Pernah nggak? Pernah ditolong oleh Tuhan? Puji Tuhan. Coba sekarang Pak Rudi punya kesaksian. Pak Rudi kan pernah ngomong waktu itu. Pak Rudi jatuh dari tangga kan, dan ditolong oleh Tuhan. Nah, Pak Rudi pernah ditolong oleh Tuhan juga. Waktu Pak Rudi ke daerah Ketapang, ditolong oleh Tuhan. Kenapa? Pak Rudi naik kapal, kapalnya mau tenggelam. Nah, karena pada waktu itu ombaknya besar. Besar. Sudah masuk di buritan di bawah. Pak Rudi duduknya di kelas VIP, kelas yang tinggi di lantai 2-nya. Airnya sudah masuk ke bawah. Orang-orang di bawah sudah teriak, tolong Tuhan, katanya mereka sudah teriak. Pak Rudi bilang, Pak Rudi mau udah tolong siapa? Pak Rudi ya pertama kalau kapal itu tenggelam pasti mati. Pak Rudi, kenapa? Apa alasannya? I can't swim. Apa artinya? Saya tak bisa. Saya tak bisa berenang. Malu kan? Tak apa. Itu bukan kemaluan. Tak apa-apa. Itu bukan sesuatu yang memalukan maksudnya. Tak apa. Kalau memang tak bisa berenang, akui saja. Jangan sok-sokan. Aku bisa berenang. Loncat. Belum. Tak timbul. Itu baru
namanya bodoh. Karena apa? Sok-sokan, malu. Lebih baik mengaku saja tidak bisa berenang. Nah, Pak Rudi seperti itu. Pak Rudi nggak bisa berenang. Pak Rudi berdoa, habis berdoa, Pak Rudi kan bawa Alkitab nih. Pak Rudi pegang Alkitab, Pak Rudi pegang begini, Pak Rudi tidur. Dalam hati, kalau mau mati, mati aja lah, nggak apa-apa, masuk surga. Karena sudah percaya Tuhan dia. Pak Rudi ngorok, tidur. Orang-orang pada muntah. Wah, muntah semua orang. Wah, mana kantong, muntah. Setelah Pak Rudi bangun tidur, buka mata, sampai ya. Sampai. Nah, ini pertolongan Tuhan untuk diri Lause, untuk diri Pak Rudi. Nah, sekarang ibu mertua Petrus dia pun begitu. Karena ditolong oleh Tuhan Yesus, maka dia mengucap syukur, dia melayani, artinya dia melayani mereka, bisa dibilang buatkan air minum atau buatkan makanan untuk Tuhan Yesus dan rombongan. Nah, ketika matahari terbenam, ya, semua orang membawa kepadanya orang-orang yang sakit. Jadi ketika matahari terbenam kayak sekarang ini, orang-orang di sekitar rumah Petrus, ya, membawa yang sakit kepada Tuhan Yesus, ya, yang menderita bermacam-macam penyakit, ya, dan Tuhan Yesus menyembuhkan mereka. Dan banyak orang juga yang kerasukan setan disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus bilang, melarang untuk mereka setan berbicara, jangan bilang aku Mesias. Tuhan Yesus larang para setan. Nah, dari sini apa yang intinya sih cerita hari ini? Apa intinya? Intinya bahwa kita percaya kepada Tuhan Yesus tidak salah. Bahwa kita percaya Tuhan Yesus karena dia adalah Tuhan dan Juru Selamatmu. Dia bisa menyembuhkan penyakit jasmanimu dan sini semuanya, dan dia juga bisa menyembuhkan penyakit rohanimu. Kita semua punya penyakit yang sama, bukan demam ya, penyakit dosa. Semua orang berdosa. Saya berdosa, kamu berdosa. Siapa yang dapat sembuhkan? Di sini. Siapa yang dapat sembuhkan? Tuhan Yesus. Melalui apa? Ini di sini. Melalui apa? Melalui kehidupan dan kematian Tuhan Yesus di kayu salib. Dia menyembuhkan penyakit dosa kita. Dengan apa? Dia mati di salib, dia dikuburkan, dia bangkit, dan dia menampakkan diri. Sekarang anak-anak harus percaya kepada Yesus. Kalau tidak, maka tidak akan ada keselamatan dalam diri kita. Kita boleh sembuh dari penyakit jasmani, demam sembuh, batuk sembuh, tetapi kita sudah punya penyakit dosa yang hanya dapat disembuhkan oleh darah Tuhan Yesus, oleh kematian Yesus di salib. Ya, anak-anak ngerti? Ngerti Randy? Ngerti? Semuanya ngerti? Siapa Tuhan Yesus? Dia adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Oke, untuk doa penutup saya minta Pak Julimi mimpin kita dalam doa penutup. Anak-anak sudah mengerti semua firman Tuhan yang sudah disampaikan? Sudah mengerti belum? Keselamatan hanya melalui siapa? Tuhan Yesus yang mati di kayu salib demi menebus segala dosa, pelanggaran kita. Mari kita berdoa yuk. Bapa kami yang ada di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih Bapa atas pemeliharaanmu kepada setiap anak-anak, sehingga anak-anak boleh datang ke rumah Tuhan, anak-anak boleh memuji Tuhan, bahkan anak-anak boleh mendengarkan firman Tuhan. Tolongilah Bapa untuk setiap anak-anak yang pada saat ini sudah mendengarkan firman-Mu, kiranya firman-Mu dapat bertumbuh indah di dalam lubuk jantung mereka, dapat berakar kuat, bahkan dapat berbuah, baik itu buah pertobatan dan juga buah
ucap syukur. Terima kasih Bapa di surga, kiranya Engkau menolong untuk setiap anak-anak, dan pada saat ini kami mau pulang, kiranya Engkau menuntun kami ditibakan di rumah dengan baik. Terima kasih Bapa, inilah doa kami, hanya dalam nama Tuhan Yesus, amin.